Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudy Sianturi. Bagaimana kabar saudara, sahabat, teman-teman semuanya? Saya percaya dan doa saya kita semua dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan, saya masih dalam suasana pantai dan di sini ombaknya kencang sekali. Saudara bisa lihat di video awal itu, wah ombaknya sangat besar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, berbicara ombak, saya teringat akan firman Tuhan, bahwa ternyata kata firman Tuhan, orang yang bimbang atau orang yang ragu-ragu imannya atau yang setengah-setengah percaya, itu seperti ombak yang diombang-ambingkan dan tidak akan mendapatkan apa. Mari coba sama-sama kita membuka Alkitab kita melihat ya, Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Saya baca buat kita semuanya saudara yang terkasih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus memiliki iman dan tekun di dalam pencobaan. Karena di dalam pencobaan itu nanti iman kita akan semakin kuat. Tapi saudara, saya bukan sedang membahas itu. Saya sedang membahas bahwa di dalam kehidupan kita ini terkadang kita tidak mengerti jalan-jalan hidup kita. Bahkan bukan tidak mengerti kadang-kadang, tapi memang Tuhanlah yang ngerti. Kadang-kadang kita juga kehilangan arah hidup kita. Kadang-kadang kita kehilangan tujuan hidup kita. Putus asa, lelah, letih menghadapi situasi, kondisi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita butuh yang namanya hikmat. Dan Tuhan itulah sumber hikmat kita. Dan Tuhan itulah yang memberikan hikmat bagi kita. Tidak ada perkara yang tidak dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Tetapi faktanya memang terkadang kita itu kekurangan hikmat. Terkadang kita itu bingung menghadapi kenyataan. Tapi saya mau katakan, ayo minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan? Kita meminta hikmat dengan iman. Nah, di dalam saudaraku, kita meminta hikmat, bukan hanya hikmat sebenarnya, dalam segala situasi apapun kita meminta dengan iman, jangan bimbang. Saudara bisa dilihat di video-video saya yang lainnya, waktu murid-murid Yesus dengan Yesus naik perahu, Yesus nggak bilang mereka, karena angin taupan datang, Yesus nggak bilang kepada mereka bahwa kamu tidak percaya, tapi Yesus bilang kurang percaya. Artinya apa? Sebenarnya mereka lagi bimbang, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, kadang-kadang kita tahu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu bahwa Tuhan sedang menguji iman kita. Kita tahu Allah kita besar. Kita tahu Tuhan kita maha kuasa. Tetapi terkadang kita di tengah-tengah badai kehidupan itu, kita kadang-kadang bimbang. Kita mungkin minta pertolongan Tuhan, tapi kita kadang-kadang berpikir, apa iya ya Tuhan tolong saya ya? Apa iya ya Tuhan memberkati saya ya? Terkadang kita berpikiran seperti itu. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang saudara gumulkan. Saya tidak tahu apa yang saudara minta. Saya tidak tahu apa yang sedang doakan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang imani. Tapi firman Tuhan yang baru kita baca itu mengatakan, kalau kita sedang mengimani sesuatu apapun, sedang mendoakan sesuatu apapun, sedang meminta sesuatu apapun, tapi ingat, dalam kehendak dan dalam rencana Tuhan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu-ragu. Sebab di dalam kebimbangan tidak ada kepastian, tidak ada jawaban. Dikatakan jelas, dikatakan tadi di ayat yang
sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang itu dikatakan seperti orang yang mendua hati. Dikasih gambaran di sini, saudaraku, dikatakan sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sama, saudaraku, kalau saudara melihat tadi ombak ini sedang diombang-ambingkan oleh angin. Gak tahu arah tujuannya, gak tahu dan gak jelas. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saat ini sedang kau gumulkan? Apa saat ini yang sedang kau doakan? Apa saat ini yang sedang engkau serukan kepada Tuhan? Kau rindukan kepada Tuhan? Keluargamu, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan apapun itu. Mari imani dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan bimbang. Jangan dengan setengah-setengah. Jangan dengan ragu-ragu. Orang yang hanya dengan mulutnya berkata, aku percaya, aku beriman, aku imani, tapi hatinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadilah orang beriman yang sungguh-sungguh beriman, bukan bimbang, bukan setengah-setengah. Jadilah orang yang bersuruh, yang berharap dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dengan bulat, dengan utuh, bukan dengan bimbang. Karena dikatakan, sekali lagi saya baca saudara yang terkasih, orang yang demikianlah janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang bimbang dikatakan adalah orang yang mendua hati. Jadi saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang kau gumuli, apa yang kau sedang doakan, apa yang sedang engkau rindukan. Situasi kondisimu hari ini saya tidak mengerti, apalagi kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya mau katakan, mari beriman dengan sungguh-sungguh, beriman dengan bulat. Satu ayat lagi saya bacakan buat kita di Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama dikatakan di ayat yang ke-17, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iman itu sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena orang percaya, orang benar, kita semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan, baik Tuhan dan Juru Selamat kita hidup oleh iman. Jangan pernah beriman dengan setengah-setengah, jangan pernah beriman dengan mendua hati, ragu-ragu. Berimanlah sungguh-sungguh, sebab orang percaya, orang benar hidup oleh iman. Saudara, saya dalam kehidupan saya melihat Tuhan menolong saya, Tuhan menopang saya dalam segala aspek-aspek hidup saya. Kalau secara logika tidak bisa, saudaraku, saya tidak mampu dan saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya mau katakan, bersama dengan Tuhan, dengan iman yang selalu menguat, yang selalu saya kuatkan, dengan iman yang selalu bulat, yang selalu tekad, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia. Saya percaya Tuhan saudara dan Tuhan saya sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya juga saudara, kita melihat di dalam kehidupan Yesus pada waktu di muka bumi, ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Tapi Yesus berkata kepada yang sakit lumpuh, yang buta, dan juga yang pincang, bahkan yang segala macam hal, apapun penyakit-penyakit, Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi ternyata saudaraku, milikilah iman yang berkualitas dan bukan iman yang setengah-setengah, tapi iman yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Demikian dari tempat ini saya menyampaikan buat kita semuanya, iman itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi iman itu kalau kita melihat kembali, dikatakan firman Tuhan seperti biji sesawi, berarti bertumbuh. Mari saudaraku, bertumbuh terus dalam iman. Demikian, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.